Selamat pagi Ibu Bapak dan saudara-saudara, adik-adik, anak-anakku yang terkasih. Dalam program Morning Call GPIB pada tanggal 9 ini kita akan mulai. Saya Pendeta James Manahampi, Pendeta Jemaat di GPIB Kasih Setia Ciledug. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah yang kami kenal di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketika pada pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk kami berada di seputar firman-Mu. Kami percaya bahwa itu semua adalah hanya karena kasih dan karunia-Mu. Oleh karena itu kami mengucap syukur. Dan ketika sebentar kami akan membaca merenungkan firman-Mu, biarlah kiranya kuasa Roh-Mu yang kudus menguasai kami, sehingga di dalamnya kami dimampukan untuk kami mampu menghadapi akan hidup ini. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa Sorgawi, karena kami anak-anak-Mu sedia mendengar. Amin. Baiklah, rekan-rekan, saudara-saudara yang terkasih, apa kabar? Pasti kita selamanya bicara luar biasa, tapi saya selamanya coba mau mengatakan mari kita rubah kata luar biasa. Apa kabar? Bersyukur. Kenapa saya bilang kita harus bersyukur? Karena hidup ini kita memiliki rasa syukur yang Tuhan karuniakan, yaitu anugerah keselamatan. Nah, pada pagi ini kita disapa oleh Rasul Paulus dalam suratnya yang di Roma, atau kepada jemaat yang di Roma, yaitu dia berbicara tentang bagaimana keberadaan kehidupan kita selaku orang beriman. Atau bisalah kita katakan, apa sih identitas? Apa sih yang jati diri kita selaku orang percaya? Banyak orang berpikir bahwa ketika saya sebagai orang Kristen, maka hanya sekedar beribadah, sekedar kita hanya mau ikut kegiatan-kegiatan, aktivitas yang lain. Sementara bagaimana tugas dan pokok panggilan kita di tengah-tengah hidup masyarakat, ini yang sangat kurang. Artinya saya mau katakan, ibadah secara ritual dan ibadah secara aktual, dua hal adalah yang harus kita terjemahkan, yang harus kita jembatani dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, jika mati dan bangkit bagi Kristus, maka berarti kita mengikuti Kristus. Saya mau ingatkan bahwa berbicara kematian, kebangkitan, kenaikan adalah keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Berbicara keselamatan, selamanya harus jelaskan, tegaskan. Allah menyelamatkan manusia memakai pendekatan manusiawi. Jadi jangan kita balik. Kalau Allah sendiri mau menjadi manusia, mau memikul dosa kita, maka kita seringkali mengatakan, oh, pendekatan saya adalah pendekatan surgawi. Atau pendekatan yang kita katakan suci dan kudus, yang seolah-olah kita anggap. Bukan demikian. Bahwa pendekatan siapa diri kita. Inilah diri kita, sehingga di dalamnya jangan memunculkan kita menjadi manusia-manusia yang munafik. Tetapi jadilah bahwa kita sebagai manusia, orang yang telah ditebus, dalam pengertian memahami tugas pokok fungsi. Jika Allah menyelamatkan kita karena kasih, Allah menyelamatkan kita melalui pengorbanan, maka dua inilah, identitas inilah yang harus kita bangun. Bagaimana kasih yang kita miliki? Kasih yang tidak mempunyai segala motivasi. Pengorbanan yang harus kita korbankan. Jika Allah dalam kealahannya mau menjadi manusia, dia berkorban dan dia harus mati di kayu salib. Nah, kalau kita hanya tersinggung sedikit, protes kita, marah kita, seolah-olah harga diri kita tidak mengalami kasih Tuhan. Nah, bertolak dari inilah, mari kita belajar
Kasih dan pengorbanan harus menjadi satu kesatuan yang utuh, yang merupakan contoh teladan yang telah diberikan oleh Yesus Kristus. Jika ini yang kita terjemahkan, maka identitas ID card kita sebagai orang Kristen adalah penuh kasih dan penuh pengorbanan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, ketika pengalaman iman daripada Rasul Paulus kepada jemaat yang di Roma tentang apa arti jati diri sebagai orang percaya. Ajarkan kami, mampukan kami menerjemahkan kasih yang seutuhnya, kasih yang tidak memiliki motivasi, kasih yang benar-benar yang lahir dari hati yang terdalam, nurani yang terdalam, sehingga semuanya adalah untuk hormat kemuliaan kepadamu. Ajarkan kami juga untuk kami bisa berada di dalam pengorbanan yang utuh, sebagaimana Engkau melalui Yesus Kristus yang mau berkorban penuh dengan penghinaan, penuh dengan darah, bahkan nyawa. Maka ketika kami berkorban, mampukan kami untuk kami berkorban adalah juga untuk hormat dan kemuliaan kepadamu, sehingga pengorbanan kehidupan kami adalah suatu ibadah, ritual dan aktual yang bersama-sama yang kami jabarkan di tengah-tengah kehidupan kami di dunia. Kami menyerahkan akan seluruh keberadaan gerejamu, Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, baik tingkat sinodal, tingkat jemaat, dan juga di unit-unit misioner. Biarlah semuanya bisa bergandeng tangan untuk kemuliaan Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak kami, istri-istri kami, suami-suami kami, cucu-cucu kami. Biarlah kiranya Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin.